Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pada pagi ini kita akan lanjutkan poin-poin pembahasannya. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu sebatas inilah kadar manusia, yaitu kita perlu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, tetap yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kehendaki, tetap yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya puncak ataupun setelah berikhtiar maksimal ya, seorang muslim wajib dan harus menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa buah dari tawakal ini, diantaranya adalah Allah menyintai orang-orang yang bertawakal. Allah mengatakan, "Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Demikian juga di dalam mengemban sebuah tugas yang berat, yaitu mendidik anak, ya. Kita perlu ya menyerahkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta, jika kamu telah berazam, ya kita telah bertekad untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik tentunya. Ya kita perlu fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai orang-orang yang bertawakal. Di antara buah manis tawakal juga adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi hamba yang bertawakal. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ketika hati kita sandarkan kepada Allah, hati akan kuat dan kita akan mampu mengemban tugas-tugas yang berat. Tapi jika hati tidak disandarkan kepada Allah, maka hati itu akan lemah. Karena Allah akan menjauhkan orang yang bertawakal dari gangguan syaitan yang bisa melemahkan hatinya. Nabi mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Jika seorang keluar dari rumahnya dan membaca doa bismillah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, maka akan dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita. Kamu telah diberikan petunjuk, kecukupan dan perlindungan. Fatatanaha lahu syayatin, maka setan-setan juga akan menyingkir darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, setan yang lain berkata, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kamu dapat mengganggu seorang hamba yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan perlindungan. Jadi salah satu buah manis dari tawakal adalah
Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari gangguan syaitan. Hatinya selamat dari was-was syaitan hingga hatinya pun akan semakin kuat. Demikian pula tawakal ini juga akan mendatangkan kelapangan rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki ya kepada orang-orang yang bertawakal. Ya tentunya kesolehan anak kita juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertawakal, khususnya di dalam mendidik, membimbing mereka, ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki, ya, yaitu kesolehan ya kepada anak-anak kita. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki kepada kamu. Ya, Allah akan melimpahkan rezeki kepada kamu. Maka yang paling kita harapkan, rezeki yang kita tunggu dan kita nanti dari Allah adalah kesalehan anak-anak kita. Ya, kesalehan anak-anak kita itu rezeki yang mungkin lebih berharga daripada kita mendapatkan emas dan perak, dinar dan dirham, rupiah atau apapun rezeki itu, materi-materi. Ya, dapat pun kita materi yang melimpah, tapi Allah tidak memberikan rezeki, kesalehan kepada anak kita, seakan-akan semua rezeki itu tidak berarti. Maka bertawakallah kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya rezeki berupa anak yang saleh. Nah, kemudian tawakal ala Allah ini, bertawakal kepada Allah ini juga akan mengusir rasa was-was dan pesimis. Ya, rasa was-was dan pesimis. Kadang-kadang di dalam mendidik anak itu kita pesimis. Bisa enggak ya? Mampu atau tidak? Hingga kadang-kadang ini menyurutkan langkah kita. Ya, maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi bersabda, "At-tiyaratu minasyirk." Bertatayur itu termasuk bagian dari syirik. Wa ma minna. Ya, tidak ada seorang pun dari kita kecuali merasakannya. Itu terlintas itu ya di dalam hati. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan was-was itu, menghapusnya dengan sikap tawakal. Ya, jadi tawakal ini salah satu fungsinya, salah satu faidahnya adalah mengusir was-was dan rasa pesimis di dalam hati. Nah, ini sering ya melanda hati para orang tua. Mereka merasa was-was terhadap masa depan anak-anak mereka, atau sebagian orang tua yang pesimis, ya sehingga kadang-kadang menyerah sebelum mencoba. Ya, lalu dia mengantarkan anaknya kepada orang lain dan berkata, "Ini anakku, silakan mau diapain, mau dibagaimanakan, terserah Anda." Nah, ini adalah salah satu kita katakan rasa pesimis, ya, kelemahan hati, ya, sehingga dia merasa tidak mampu untuk memikul tugas itu. Ingat, tugas mendidik anak adalah tugas utama orang tua, bukan yang lain. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan juga nggak bisa dititip. Ya, ada waktunya ya kita menitipkan pendidikan itu kepada orang lain. Tetapi ya pada dasarnya, pada asalnya tugas itu adalah tugas yang terletak di bahu kedua orang tua. Ya, maka kita perlu ya rasa optimis ya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu akan menghilangkan rasa pesimis di dalam hati, ya. Ya, hingga seorang ayah dan bunda tidak perlu atau tidak boleh mengatakan saya kayaknya tidak bisa. Saya kayaknya tidak mampu. Ya, padahal dia belum mencoba. Ya. Kita sudah mencoba sekalipun, kita tidak boleh merasa tidak mampu. Ya, kita harus terus berusaha, berikhtiar. Ya, dengan tawakal kepada Allah, hati itu akan kuat. Maka salah satu di antara faidah dari tawakal adalah dia akan mengokohkan hati. Dia akan menguatkan hati. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim,
Beliau mengatakan tawakal merupakan dinding penahan terkuat bagi seorang hamba ketika dia harus melawan tekanan, kezaliman, serangan musuh. Ya, meskipun hal itu terjadi di luar batas kemampuannya. Ya, kadang-kadang ya kita merasa apakah seperti ini cobaan yang Allah berikan kepada saya. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak kita. Ya, kadang-kadang karena hati itu tidak terisi dengan tawakal kepada Allah, kita seakan-akan mau mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Ya, nah tawakal ini akan membuat hati itu kuat dan bisa melaksanakan tugasnya dengan istiqomah. Ya, nah demikian. Karena yang paling penting di dalam mendidik ini adalah konsistensi, keistiqomahan kita di dalam melaksanakan tugas tersebut. Ya, nah tidak pantang menyerah, ya tidak putus asa, ya dan terus mencoba. Ya, fa idza azamta, jika kamu telah berazam, maka fatawakkal 'ala Allah. Perkara selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menyukai fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai hamba-hamba yang bertawakal. Nah, itu materi kita pada pertemuan yang lalu. Ya, pentingnya kita bertawakal kepada Allah di dalam mengemban tugas mendidik anak. Ya, sehingga ya jauhlah dari amarah, emosi yang tidak terkendali, ya, kemarahan yang meluap-luap, meledak-ledak, ya. Nah, itu karena mungkin keputusasaan dan rasa pesimis, ya, sehingga pelampiasannya adalah marah-marah, ya, pelampiasannya marah-marah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan bab yang selanjutnya adalah hidayah bukan di tangan kita. Hidayah ada dua. Ada hidayatul irsyad wa ta'lim, ada hidayatul taufik wal ilham. Ya, hidayatul irsyad wal bayan dan hidayatul taufik wal ilham. Adapun hidayatul al-irsyad wal bayan adalah hidayah yang merupakan domain ya kuasa yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini adalah hidayatu al-bayan wal irsyad atau al-irsyad wal bayan, yaitu kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menjelaskan, menerangkan, ya, mendidik, membimbing, menuntun, mengajarkan, ya, memberikan teladan. Ini adalah kuasa kita. Ini merupakan tugas kita. Hidayah ini adalah hidayah yang Allah bebankan kepada kita, yang menjadi kewajiban kita. Yang kedua adalah hidayatut taufik wal ilham. Hidayatut taufik wal ilham ini adalah hidayah yang ada di tangan Allah, yaitu Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dengan cara yang dikehendakinya, kapan dikehendakinya. Ini milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang bisa mencampurinya. Hingga nabi yang diutus maupun malaikat yang didekatkan. Ya, tidak ada yang punya kuasa untuk memberikan hidayah ini kecuali Allah. Ya, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bab selanjutnya ini harus kita sadari bahwa hidayah bukan di tangan manusia, bukan di tangan ayah bunda. Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil Allah tidak tanya. Karena itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Tapi yang akan ditanyakan kepada ayah bunda pada hari kiamat nanti, apakah dia telah melakukan tugasnya. Kalau dia sudah melakukan tugasnya, bagaimanapun hasilnya, dia sukses. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, bagaimanapun hasilnya dia tetap salah. Ini harus jadi perhatian bagi para orang tua. Ya, hasil bukan di tangan manusia. Ya, tapi yang akan ditanyakan kepada kita adalah apakah kita sudah melakukan tugas kita.
Kita tahu bahwa di sana ada para nabi dan rasul yang punya 1-2 orang pengikut. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah nabi ini dianggap gagal melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul? Tidak. Tidak ada nabi yang gagal, karena nabi itu adalah pilihan manusia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihnya untuk melaksanakan tugas dan mereka telah melaksanakan tugas itu dengan baik. Tapi ternyata hidayah bukan di tangan manusia, bukan di tangan para nabi dan rasul. Ternyata ada nabi dan rasul yang tidak punya pengikut. Tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang dapat hidayah. Tidak ada orang yang Allah beri hidayah melalui tangannya. Tapi nabi ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan dia sukses, nabi ini sukses menjalankan tugas yang Allah embankan kepadanya. Demikian juga orang tua. Allah memberikan kewajiban atas amanah yang Allah berikan kepada mereka, yaitu anak. Apakah mereka sudah melakukan tugasnya? Karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasilnya. Ya, bukan hasilnya. Ya, kita tahu di sana ada orang tua yang jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, mendidik anaknya. Tapi anaknya tidak seperti mungkin anak orang lain. Orang tua seperti ini tidak gagal. Jangan katakan, wah kamu gagal karena anakmu tidak seperti anak orang lain. Hidayah bukan di tangan kita. Ya. Dan orang tua juga jangan merasa bahwa hidayah yang didapatkan oleh anaknya itu dari dirinya. Tidak, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan tadi, ini perlu dicamkan baik-baik ya. Ya, bukan berarti orang tua yang anaknya tidak seperti yang diharapkan dia gagal. Dan tidak juga anak ya yang soleh itu orang tuanya sukses. Kita tahu ya, kita paham juga di sana ada orang tua yang tidak peduli sama sekali. Bahkan orang tuanya mengabaikan tugasnya sebagai orang tua, tapi anaknya bagus. Ya, soleh, kemudian ya bahkan boleh kita katakan berhasil lah. Apakah orang tua ini sukses? Tidak. Karena Allah akan tanya, apa yang telah kamu lakukan dengan tugas yang Allah berikan kepadamu, dengan apa yang telah kami wajibkan kepadamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Apakah ayat itu sudah dilakukan? Ya, demikian juga perintah-perintah Allah lainnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Apakah ayat ini sudah dilakukan? Ya. Nah, di sana ada orang tua yang tidak pernah melakukan tugas ini. Ya, dia tidak tahu menahu, dia tidak peduli bahkan. Ya, bahkan mungkin dia mengajari sebaliknya, tapi anaknya soleh. Itu ada juga yang seperti itu. Ya, orang tua seperti ini bukan tidak dipandang sukses. Ya. Bahkan dia akan berhadapan dengan Allah atas tugas yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia tidak melakukannya, maka Allah akan menghisap atas kelalaiannya itu. Ya, nah demikian. Jadi jangan merasa gagal karena hasil. Ya, kita merasa gagal jika kita tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan. Itu gagal namanya. Tapi ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, tidak kurang, ya, dan tidak lalai juga, ya, tapi ternyata hasilnya, ya, kita katakan tidak seperti yang kita harapkan, maka kita ya telah sukses mengeksekusi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena hidayah bukan di tangan manusia. Tapi ingat, ya, tidak bisa kita bersandar dengan takdir dengan mengatakan, nah itu sudah takdir Allah. Tidak. Allah akan tanya apa yang sudah kita lakukan. Ketentuan takdir itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi mengatakan, "I'malu", beramal kamu, bekerja, berbuat, ya. Ya, karena setiap orang akan dimudahkan dengan takdirnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Maka Nabi SAW tidak kurang-kurang ya mendakwahi pamannya Abu Talib untuk masuk Islam. Ya, bertahun-tahun Nabi hidup bersamanya, bahkan Nabi menganggapnya seperti orang tua sendiri, dan Abu Talib menganggap Nabi sebagai anaknya sendiri. Bahkan Abu Talib menyintai Rasulullah lebih daripada ia menyintai anak-anaknya sendiri. Ya, Nabi telah memberikan nasihat
mendakwahi, membimbing pamannya ini untuk masuk Islam. Tapi Abu Talib belum kunjung dapat hidayah dari Allah, hatinya belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat. Sehingga ketika Abu Talib sekarat menghadapi kematian, kematian sudah ada di depan matanya. Nabi masih berusaha, berikhtiar agar Abu Talib bersyahadat. Nabi pun mendatangi Abu Talib dan berkata kepada pamannya itu, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika la indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku gunakan untuk membela kamu di hadapan Allah. Tapi sekali lagi hidayah bukan di tangan Nabi. Walaupun Nabi berkeinginan agar Abu Talib masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, yang membimbing dan yang menuntun Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah bukan sembarang orang. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi ternyata hidayah bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah di tangan Allah. Ternyata Abu Talib mati di atas agama nenek moyangnya dan dia pun mati dalam keadaan kafir. Ya, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi. Ya, saking sayangnya Nabi kepada paman beliau ini, beliau mengatakan, wahai pamanku ini setelah Abu Talib wafat, wahai pamanku, aku akan terus meminta ampunan kepadamu selama aku belum dilarang. Nah, itu perkataan Nabi terhadap Abu Talib. Maka Nabi terus meminta ampunan kepada Abu Talib. Ya, waktu itu belum ada larangan, sampai turun larangan hingga Nabi berhenti. Ketika turun larangan, mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mendoakan atau meminta ampunan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, maka Nabi pun berhenti. Ini menunjukkan sayangnya dan cintanya Nabi kepada Abu Talib. Tapi sekali lagi, hidayah bukan di tangan manusia. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ya, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Ya, Nadim, itu kuasa Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu makhluk pun yang boleh menyampurinya. Ya, nah demikian. Maka dari itu, jangan lupa kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu dimudahkan untuk anak-anak kita. Ya, itu usaha kita katakan terbaik. Separuh dari ikhtiar manusia itu adalah doa. Ya, karena sesat atau hidayah itu di tangan Allah. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 8, "Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, demikian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan para nabi dan rasul. Ya, seperti istrinya Nabi Lut, yang berkhianat kepada suaminya dengan memberitahu tentang kedatangan para tamu, tamu-tamu Nabi Lut, yaitu para malaikat, hingga akhirnya istrinya termasuk orang-orang yang mendapatkan adab. Ini istri Nabi Lut. Demikian juga anak Nabi Nuh tidak dapat hidayah, meskipun Nabi Nuh alaihissalam telah mengajaknya untuk beriman, membimbingnya, mendidiknya, mendakwahinya dalam waktu yang sangat lama. Tapi sekali lagi hidayah bukan di tangan manusia. Tidak dikatakan Nabi Lut gagal sebagai suami atau Nabi Nuh gagal sebagai ayah, tidak. Karena mereka telah melakukan tugas.
Karena itu yang akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil. Ya. Apakah tugas ini sudah dilakukan dengan baik? Dan tiap-tiap orang tentunya akan tahu jawabannya. Ya, tiap-tiap orang akan memberikan jawabannya. Dan tidak ada yang dapat berkilah, ya, tidak ada yang dapat berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan, "Ya Allah, saya sudah melakukannya," padahal belum. Ya, tidak ada yang dapat ya mengelak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu yang akan dipertanggungjawabkan. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, warrajulu ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anak dan istrinya dan dia akan ditanya tentang mereka. Ya, itu tentang apa? Tentang tugasnya terhadap mereka, yaitu mendidik, membimbing. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Salah satunya ya, di samping yang lainnya tentunya. Nah, jadi apalah arti kesalehan kita dibanding Nabi Nuh alaihi salam? Ya, apalah artinya kesalehan kita dibandingkan Lut alaihi salam? Tapi ya, demikian pun hidayah bukan di tangan mereka, apalagi kita. Nah demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Coba pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di saat air banjir itu melanda, Nabi Nuh ya tetap mengajak anaknya untuk mengikuti ya perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu naik ke atas perahu. Ya, bersama Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, ini menunjukkan usaha semaksimal mungkin, bahkan sampai last minute, ya, sampai detik-detik terakhir. Selama kemampuan kesempatan masih diberikan. Nabi Nuh terus mengajak anaknya untuk beriman, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kegigihan Nabi Nuh di dalam mendidik, membimbing, mendakwahi, menuntun anaknya. Walaupun pada akhirnya kita tahu bagaimana endingnya, ya, bahwa putra beliau ini tetap bersikeras untuk tidak naik ke perahu, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan akhirnya tenggelam. Tapi coba lihat juga bagaimana Nabi Nuh menghadapi situasi ini. Pertama, ya, Nabi Nuh tidak marah-marah kepada putranya itu. Ya, dalam kondisi seperti itu, antara hidup dan mati. Ya, mungkin itu adalah kesempatan terakhir bagi beliau untuk menasihati anaknya ini. Tapi apa cara yang dipilih oleh Nabi Nuh di momen-momen yang sangat genting ini? Ya, apakah dengan marah-marah kepada anaknya itu? Mungkin kalau kita pada posisi Nabi Nuh alaihi salam, mungkin kita sudah marah-marah, mungkin sumpah serapah yang keluar dari lisan kita. Karena kan ini kondisi yang sangat genting ya, antara hidup dan mati. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir. Ya. Nah, mungkin kita akan memilih cara yang ya berbeda dengan cara yang dipilih oleh Nabi Nuh. Ya. Kita mungkin marah-marah, sumpah serapah yang keluar. Tapi Nabi Nuh tidak memilih cara itu. Nabi Nuh justru memilih cara yang lemah lembut, tidak marah-marah. Ya, marah-marah kita, lemah lembut kita itu adalah ikhtiar ya, dua-duanya ikhtiar. Ya, dua-duanya ikhtiar. Hasil kita nggak tahu. Walaupun kita marah-marah, belum tentu juga anak itu naik ke perahu. Walaupun Nabi Nuh marah-marah misalnya, belum tentu juga anak itu mau naik ke atas perahu. Sama seperti itu juga, kalau kita Nabi Nuh mengajaknya dengan lemah lembut, ya belum tentu juga anak ini naik ke perahu. Dua-duanya belum pasti, karena ketentuan takdir tidak ada yang tahu. Tapi cara yang dipilih oleh Nabi Nuh saat itu adalah dengan lemah lembut. Ya, itu cara yang dipilih oleh Nabi Nuh, bukan marah-marah. Ya, nah dua-duanya nggak ada jaminan bahwa anak ini akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Padahal itu sudah
ya kondisinya sudah gawat, genting, darurat gitu ya. Mungkin itu adalah kita katakan kesempatan terakhir ya antara hidup dan mati ya. Nah demikian. Ya walaupun pada akhirnya ya dengan cara yang lemah lembut ini juga anaknya tidak mau naik. Kita nggak bisa menyalahkan caranya ya. Wah, Nabi Nuh salah, seharusnya marah-marah ya kepada anaknya itu supaya anaknya itu sadar dan naik ke perahu. Ya nggak ada jaminan juga. Ya, dua-duanya nggak ada jaminan. Tapi coba lihat pelajaran yang bisa kita petik di sini. Nabi Nuh tidak memilih cara itu. Nabi Nuh memilih cara yang lain. Walaupun cara ini juga ya kembali lagi tadi ya bahwa hidayah bukan di tangan orang tua. Nah demikian. Taib. Apakah Nabi Nuh salah dengan memilih cara seperti ini? Tidak. Tidak salah. Bahkan itulah cara yang terbaik. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Nabi Nuh ingin mengambil hati anaknya dengan cara yang terbaik, yaitu cara lemah lembut. Tidak marah-marah. Tapi walaupun akhirnya hidayah tetap bukan di tangan manusia. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki anak ini dapat hidayah. Nah demikian ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya itu, ya bunayya. Ini panggilan keakraban ya, ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anakku, irkam ma'ana. Naiklah ke perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir itu. Ya coba lihat ya dalam kondisi seperti ini Nabi Nuh masih bersabar ya dan menggunakan cara yang santun untuk mengajak anaknya, mendakwahi anaknya. Luar biasa. Walaupun pada akhirnya anak itu tidak mau, Allah tidak berkenan memberikan petunjuk kepada anak tersebut. Si anak itu justru berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya, aku akan berlindung, mencari perlindungan ke gunung yang dapat ya menyelamatkanku dari air banjir. Ya, kemudian Nabi Nuh membalas ucapan itu dengan mengatakan, la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Ya. Nah, coba lihat dialog ini luar biasa bagaimana sabarnya Nabi Nuh untuk ya menuntun anaknya ini kepada hidayah walaupun akhirnya anak ini mati tenggelam ya bersama orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang kafir. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu gelombang banjir itu menghalangi antara keduanya dan anak itu akhirnya termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, coba lihat bagaimana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, ya. Walaupun sudah demikian itulah ketentuan Allah. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rabbi, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Yaitu Nabi Nuh masih berharap anaknya ini dapat ampunan, dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya ketetapan Allah anak ini mati bersama orang-orang yang kafir, yang tenggelam. Ya seperti Nabi. Ya sangat bersedih dengan wafatnya Abu Talib sampai-sampai Nabi mengatakan aku akan terus minta ampunan untuk paman beliau itu ya selama beliau belum dilarang untuk melakukannya. Ya, nah ini menunjukkan kasih sayang. Ya, nah demikian. Usaha sudah semaksimal mungkin dilakukan. Ya, sudah sampai puncaknya mungkin, ya. Tidak kurang ya dari usaha yang sudah dilakukan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan mendapatkan hidayah, yang ditakdirkan selamat.
Sesungguhnya perbuatannya itu perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang salah. Nah, demikian. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh pun minta ampun kepada Allah, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Rabbi, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya ataupun ilmunya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampunan kepadaku dan tidak memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Nah, demikian. Jadi kisah ini semakin menyadarkan kita bahwa yang mampu memberikan hidayah kepada kita dan anak-anak kita hanyalah Allah semata. Ya, hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin sembari menyerahkan urusannya kepada Rabbul Alamin. Ya, maka lakukan yang menjadi tugas kita. Ya, lakukan apa yang menjadi tugas kita karena itu yang akan Allah tanya. Ya, di hari kiamat nanti. Ya, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita lakukan itu? Ya, sudahkah kita kerjakan apa yang Allah perintahkan itu? Ya, nah demikian. Kalau sudah, ya selanjutnya itu bukan di tangan kita lagi. Ya, urusannya bukan di tangan kita lagi. Urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita jaga betul-betul anak-anak kita proteksi dia dari hal-hal yang buruk dan lain-lain sebagainya. Ya, nanti ya di akhirat nanti barulah akan terlihat ya siapa yang melalaikan tugasnya dan siapa yang betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Maka dari itu wajib bagi para orang tua untuk berilmu dan beramal. Dalam hal pendidikan, dia betul-betul mempelajari dan betul-betul melakukan apa yang sudah dia ketahui itu. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasil, Allah tidak tanya hasil. Ya, bagaimana hasilnya? Ya, bukan di tangan kita. Tapi Allah akan tanya kita, apa yang sudah kamu lakukan terhadap anak-anakmu? Ya, sudahkah kamu lakukan apa yang aku perintahkan? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan ayat-ayat lainnya yang menyuruh kita wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Ya, sebagaimana Nabi SAW memanggil Fatimah dan berkata, wahai Fatimah, ya, aku tidak bisa berbuat apapun terhadap dirimu, ya, di hari kiamat nanti. Nah, demikian. Jadi itu peringatan Nabi SAW kepada ya karib kerabat beliau, keluarga beliau. Ya, nah demikian. Ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi mengumpulkan keluarga beliau. Ya, dan menerangkan kepada beliau bahwa beliau tidak punya kuasa atas diri mereka, karena itu memang adalah hidayah Allah, bukan di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Semoga kita lebih sungguh-sungguh lagi, ya, lebih maksimal lagi di dalam melaksanakan tugas kita di dalam mendidik anak-anak, ya. Nah, demikian. Tidak perlu ya kita menanggapi tugas ini dengan penuh emosi ataupun amarah, ya. Nah, karena kita harus fokus kepada apa yang menjadi tugas kita, ya. Nah, hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga banyak-banyak berdoa, karena hidayah bukan di tangan ayah bunda tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang harus diminta langsung kepada pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menyadari bahwa hidayah bukan di tangan kita, walaupun itu kepada anggota keluarga kita yang terdekat. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama akan kami ajukan Ustaz dari Bapak Dede, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustadz, apakah orang tua yang tidak mengajarkan anaknya ilmu agama, apakah tetap mendapatkan pahala dari setiap amal yang dikerjakan oleh anaknya tersebut Ustadz? Ya, ya tentunya eh man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Itu apa namanya dasarnya. Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, seperti orang yang melakukannya. Kan begitu. Man sanna sunatan hasanatan fil Islam. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan kepada itu. Ya tentunya ini di sini ya, manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Ya. Menunjuki manusia kepada kebaikan itu juga tingkatan. Ada yang sekedar mengajak, ada yang sekedar menunjukkan, ada yang betul-betul membimbing, langsung turun tangan ya, membimbing, menuntunnya begitu ya. Nah ini tentunya porsinya berbeda-beda di dalam amal yang sama, yaitu menunjuki manusia kepada kebaikan. Macam-macam, ada orang yang sahamnya itu cuma mengajak aja dia. Wah itu ada, dia sendiri tak kemana gitu. Dia sendiri nggak di majelis ilmu gitu. Tapi mengajak orang ke majelis ilmu, dia dapat bagian, dapat. Walaupun dia nggak duduk di majelis ilmu, ada juga yang seperti itu. Nah, seperti juga orang tua, dia sekolahkan anaknya di sekolah sunnah, apakah dia dapat pahala? Dia dapat, tapi kadarnya nggak sama ketika dia tidak hanya sekedar memasukkan, tapi dia juga terlibat. Tentunya berbeda orang tua yang terlibat dengan orang tua yang ya masukkan aja gitu ya. Nggak sama. Walaupun ya itu mereka melakukan satu jenis amal yang sama, yaitu menunjuki manusia kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, masing-masing sesuai dengan porsinya tentunya. Baik. Nah, alhamdulillah baik, terserahkan. Mudah-mudahan untuk yang bertanya Bapak Dede. Baik, selanjutnya yang kedua ada pertanyaan Ustadz. Ya Ustadz, apakah sudah menjadi sunnatullah jika dalam satu keluarga ada saja penentang atau yang tidak suka terhadap dakwah sunnah sebagaimana para nabi terdahulu? Nah, itulah dia hidayah ya. Kita nggak tahu turunnya di mana, ya kepada siapa, bagaimana caranya, kapan hidayah itu tiba kan begitu ya. Kapan hidayah itu turun kita nggak tahu. Nah maka kewajiban kita tanasuh, nasihati. Kita nggak tahu kapan hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Ada orang yang kita nasihati bertahun-tahun. Ya, bahkan kita sudah meninggalkan nasihat kepadanya. Tapi kemudian kita dengar berita bahwa dia ternyata dapat hidayah. Ya, kita nggak tahu bagaimana Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Bagaimana caranya. Ya, kapan waktunya. Maka tadi kita sudah tegaskan. Lakukan apa yang menjadi domain kita. Beri nasihat, bimbing. Jangan putus asa. Jangan merasa lemah. Ya, merasa pesimis. Wah, udahlah percuma. Ya. Jangan katakan seperti itu. Nggak ada yang percuma. Ya, kalau kita betul-betul melakukan tugas itu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, demikian. Ya. Maka orang yang mungkin ya marah, ya kita tulis di sini, pantaskah kita seakan-akan memaksa Allah dengan amarah kita? Agar Allah berkenan merubah anak kita. Tentunya itu tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lakukan saja tugasmu, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, lakukan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan hasil sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Kalaupun tidak, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Maka kita katakan tadi jangan merasa gagal. Apalagi sebelum mencoba. Sudah mencoba saja kita tidak boleh merasa gagal. Coba koreksi terus. Mungkin kurang di sini, mungkin belum melakukan ini, belum itu, kurang di sini, kurang di situ. Kita sempurnakan itu. Karena kalau perasaan gagal, pesimis, maka kita akan meletakkan tugas itu. Dan kita katakan sudah, selesai, finish. Ya. Saya nggak mau tanggung jawab lagi terhadap anak itu. Ada juga orang tua seperti itu. Ya, dia berkata, saya nggak mau tanggung jawab lagi terhadap si fulan. Ya, sudah sudah selesai urusan saya dengan si fulan. Padahal itu anaknya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik.
Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana sikap kami sebagai orang tua jika anak remaja kami berteman dengan seorang non-muslim? Apakah kita langsung melarangnya sedangkan mereka satu sekolah? Ya tentunya ini termasuk bagian dalam pendidikan ya. Mendidik itu memproteksi, membimbing, ya mencegah ya dan menjauhkan dari bahaya. Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan, jangan kamu bersahabat kecuali orang mukmin. Nah, maka kewajiban orang tua adalah memproteksi anak-anak mereka dari pergaulan yang tidak baik, yang membahayakan. Ya, pergaulan dengan mungkin pecandu narkoba, dengan non-muslim, ya. Kenalan ya itu tidak dibatasi. Silakan punya kenalan. Tapi bersahabat, ya, menjadi sahabat, menjadi teman, nah ini tidak boleh kecuali seorang mukmin. Ya, Nabi berkata, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat, berkawan, berteman kecuali dengan seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Itu kewajiban orang tua memproteksi. Ya, orang tua punya kewajiban untuk ikut campur dalam memilah-milih pergaulan anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nah baik demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat dari jawaban Al-Ustaz. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Raihan yang berada di Klaten. Ya Ustaz, bagaimana caranya kita menghadapi anak yang berumur 6,5 tahun yang sedang marah-marah, berbicara membentak dengan orang tua yang terkadang membuat kita marah? Apa yang harus kita lakukan untuk menenangkan anak tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang pertama tentunya kemarahannya jangan ditimpali dengan kemarahan pula ya. Mungkin dia perlu kelembutan itu, hatinya perlu dilembutkan. Seperti air, ya, seperti api, ya, tidak bisa dipadamkan dengan api juga, tapi dipadamkan dengan air, ya, suatu yang berlawanan, ya, sehingga mungkin amarahnya bisa mereda. Ya, biasanya meredakan emosi seseorang itu adalah dengan menyikapinya dengan kelembutan, ya, sehingga emosinya bisa reda begitu. Demikian juga anak-anak kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, ya. Itu sikapi itu dengan kelembutan. Ya, tidak perlu kita marah-marah kepadanya. Dia marah, kita marah pula. Nah, nanti dia marah yang lebih besar lagi. Nah, apakah kita harus menimpali marahnya dengan marah marah yang lain pula, sehingga ya tidak ada pelajaran teladan yang bisa diambil dari situ. Ya, itu yang pertama. Jadi padamkanlah kemarahannya dengan kelemah lembutan. Mungkin hatinya perlu disentuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Ya, banyak anak-anak yang seperti itu, mungkin dia kurang dapat kasih sayang, perhatian dan kelemah lembutan dari orang tuanya. Mungkin itu yang dia tidak dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu ya kita tangani marah-marahnya itu biar meredakan marah-marahnya itu. Yang kedua, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mencari tahu. Ya, nggak ada asap kalau nggak ada api istilahnya. Dari mana karakter seperti ini, sifat seperti ini, kebiasaan seperti ini muncul pada dirinya. Ya, tentu tidak muncul sekonyong-konyong begitu saja tanpa ada sebab. Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, banyak anak-anak itu yang emosional, temperamental karena ternyata malam-malam dia nggak tidur, begadang itu. Sehingga siang-siang dia berinteraksi dengan manusia, tahulah ya kita katakan bagaimana anak gitu ya, kalau kurang istirahat, kurang tidur, ya kesel juga badannya, pikirannya dan lain sebagainya, hingga ujung-ujungnya marah-marah. Orang kalau sudah kesel, pegel, ya kan marah-marah ujungnya. Nah, letih, lelah, marah-marah. Nah, mungkin itu sebabnya. Karena banyak juga anak-anak sekarang yang begadang gitu karena main handphone. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, dari mana dia dapat karakter ini? Mungkin di sana ada karakter-karakter yang ditirunya di dunia maya ya.
mungkin karakter animasi, karakter permainan ya, yang ia sering menunjukkan amarah, dia anggap itulah dia ya sikap yang baik yang perlu ditiru. Ya, sehingga dia pun mengenal marah dan cara marah dari situ, dari tontonan yang dia lihat. Karena sekarang ini tontonan jadi tuntunan ya. Nah, maka proteksi itu, tontonan-tontonan yang karakter-karakter yang dia saksikan di dunia maya itu. Mungkin itu, mungkin yang lainnya, yaitu apa? Sekarang anak-anak kan suka game ya suka main game. Kadang-kadang game-game itu banyak tidak mendidik. Ya, menampilkan kemarahan, kekerasan, dan itu membekas pada anak. Sehingga karakter itu melekat pada kehidupannya sehari-hari. Ya, dari dunia game yang kita katakan palsu ataupun semu, ya ke dunia nyata hingga dia akhirnya pun menjadi karakter yang pemarah. Mungkin itu sebabnya. Coba perhatikan. Ya, anak ini kan apalagi 6,5 tahun itu kan masih polos sebenarnya ya. Ya, dia seperti masih lembaran putih itu. Tergantung siapa yang menorehkan gurisan di lembaran putih itu. Ya, nah demikian. Atau mungkin dari teman-temannya. Ya, dari teman-teman ini mungkin teman sepergaulannya yang dia mungkin dekat dengan mereka, ya, dan itulah karakter teman-temannya hingga itu melekat pada dirinya juga. Ya, sehingga dia pun menampilkan apa yang ditampilkan oleh teman-temannya itu, yaitu marah-marah, emosional, temperamental, meledak-ledak, emosi yang tidak terkendali, ya, dan lain sebagainya. Ya, atau dia dapat tekanan di lingkungan sekolahnya atau lingkungan pergaulannya. Misalnya anak yang dibuli cenderung di rumah dia melampiaskan kekesalannya. Coba perhatikan bagaimana pergaulan anak-anak kita. Ya, dengan siapa mereka bergaul. Ya, nah tipe teman-teman mereka. Kalau perlu orang tua mengundang anak teman-temannya ini datang ke rumah untuk melihat. Ya, untuk menyaring siapa yang pantas dijadikan teman, siapa yang tidak. Atau mungkin ya, kemarahan anak-anak ini berasal dari lingkungan keluarga. Misalnya kakek neneknya, paman bibinya, ya, lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga. Kadang-kadang dari situ juga. Ya, wallahu alam bisawab. Atau mungkin ini kemudian terakhir yaitu dari orang tuanya sendiri ya. Orang tua sering menampilkan kemarahan di rumah, mungkin marah sama istri, mungkin marah sama suami, anak melihat, ya, dan itu menjadi contoh bagi mereka. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, coba perhatikan faktor-faktor ini, itu yang akan mungkin mempengaruhi dan membentuk ya kepribadian dan karakter anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak mungkin anak yang polos, apalagi tadi 6,5 tahun, ya tiba-tiba dia jadi orang yang temperamental tanpa sebab, itu kayaknya tidak mungkin ya. Nah demikian. Atau mungkin anak itu kurang kasih sayang dari kecilnya ya. Kurang kasih sayang, kurang belayan kasih sayang, kelemah lembutan ya. Selalu dikerasi ya, akhirnya muncul karakter-karakter seperti itu. Ya, anak yang dikerasi, dibentak-bentak, ya, tidak diperlakukan dengan lemah lembut, cenderung dia akan punya penyimpangan-penyimpangan karakter seperti ini, yaitu meledak-ledak, emosional, temperamental, dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tercerahkan ya untuk yang bertanya, yang berada di Klaten, seorang ibu. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan, Ustadz. Tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustadz, anak saya masuk pondok, tapi dia merasa lemah dalam hafalan maupun memahami apa yang disampaikan guru dari pelajaran-pelajaran. Nah, bagaimana cara menyikapi atau memotivasi anak tersebut karena dia sudah minta pulang saja, Ustaz? Ya, ini mungkin perlu ya kita sering sampaikan juga perlu koordinasi, ya, perlu dialog, perlu diskusi.
antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah. Sehingga bisa disinkronkan begitu antara anak ini dengan pendidikan. Pendidikan mungkin sekolah yang tahu, kurikulum dan lain sebagainya. Anak mungkin sekolah nggak tahu. Yang tahu anak ini adalah orang tuanya. Ya, pendidikan itu kan ada dua unsur yang penting, yaitu anak didik dan sistem pendidikan yang dijalankan oleh guru. Anak didik ini mungkin nggak semua guru tahu ya. Bahkan boleh kita katakan jarang guru yang mengenali seorang anak seperti anak ini dikenal oleh orang tuanya. Di situ perlunya koordinasi ya, dialog, ataupun kita katakan sharing antara sekolah dan orang tua. Ya, itu pendidikan ya. Kecuali lembaga pendidikan itu hanya sekedar transfer maklumat, ya, mengajari supaya tahu ini dan itu, nggak perlu mengenal anak ini, ya. Ya, ada juga yang seperti itu. Nah, ini mungkin situasi yang dihadapi oleh si anak. Lembaga pendidikan ini hanya merasa berkompeten, ya, targetnya hanyalah mencekoki anak dengan pengetahuan saja, tanpa peduli anak ini bagaimana. Ya. Nah, itu bukan menjadi objeknya. Nah, demikian. Nah, kalau seperti itu ya wajar banyak anak-anak yang mengeluh, mungkin nggak klop dengan bakatnya, kan begitu ya, minatnya dan lain sebagainya. Ya banyak faktor yang perlu diperhatikan di situ. Nah, dipaksakan pun kadang-kadang hasilnya tidak maksimal jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tahu bahwa di sana ada anak-anak yang nggak cocok di pondok gitu ya. Ya, nggak bisa dipaksakan juga. Dipaksakan pun ini akan jadi masalah. Ya, apalagi dia belum menemukan pondok yang cocok di lingkungannya, dan mungkin juga kita katakan dari sisi kita katakan guru ataupun pendidik. Dia belum menemukan sesuatu kesesuaian begitu dengan karakternya. Coba bayangkan anak yang dididik dari rumah dengan kelemah lembutan, kesantunan, ya, oleh orang tuanya, dia dapatkan itu dari orang tuanya, ya, kasih sayang, diberi, sampai di sekolah ataupun di pondok dia tidak mendapatkan semua itu. Bahkan justru kebalikannya, kekerasan, bulian, ya, kemudian ada juga yang ala militer dan lain sebagainya, yang membuat anak ini jelas tertekan karena dia menghadapi dunia yang berbeda begitu. Nah, ini perlu koordinasi dengan orang tua, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi banyak faktor yang perlu diperhatikan di situ. Kenapa anak ini kayaknya kurang semangat untuk belajar? Apa yang hilang di sini dari dunia si anak ini? Ya, karena anak punya dunianya juga, ya, yang perlu diketahui oleh ya orang-orang yang ada di sekitarnya tentunya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, tidak ada yang lebih mengenal anak selain daripada orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan masih kami akan ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana jika seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab dan setelah menikah wanita tersebut tidak mau mengikuti agama suami? Apakah halal pernikahan tersebut? Ya, itu ada dalam Al-Quran tentang izin ataupun bolehnya, ya, menikahi wanita ahlul kitab yang baik, ya, yang baik, yang dikenal sebagai wanita yang baik-baik gitu, ya, muhsanat, ya, minalladzina utul kitab min qablikum. Ya, muhsanat di sini maksudnya adalah wanita yang baik-baik, ya, bukan wanita yang dikenal buruk begitu, ya. Nah, demikian. Dan juga tidak harus dia mengikuti agama. Iya. Nah, demikian. Ya, tentunya ya kita tahu, ya, tradisi keluarga dalam Islam itu suami adalah pemimpin, ya. Dia yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan bimbingan dan lain sebagainya kepada anak dan istri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini tentunya
pembolehan, bukan berarti harus dilakukan. Itu yang perlu diperhatikan ya. Seperti ya wa idza halaltum fastadu, jika kamu telah tahallul, telah tahallul, maka silakan berburu. Ya maka berburulah ya. Di sini ya tentunya pembolehan ya, tapi ya tidak harus setelah tahallul kita berburu ya. Nah demikian. Ya ini pembolehan ya, tapi juga melihat sisi-sisi yang lain. Ya, nah demikian. Misalnya Nabi perintahkan kita untuk menikahi wanita yang baik agamanya, kan begitu ya. Nah demikian. Ini mungkin situasi yang ya seorang berada di satu tempat yang dia tidak mendapatkan kecuali wanita-wanita ahli kitab. Ya, nah demikian. Jadi ya itu kembali kepada kondisi yang ada ya. Ada kondisi di mana dia tidak menemukan wanita kecuali ahli kitab, wanita ahli kitab. Apakah dia tidak menikah? Dia ya sementara dia akan bisa jatuh kepada fitnah, misalnya zina dan lain sebagainya. Ya, syariat membolehkan dia untuk menikahi wanita ahli kitab. Ya, nah demikian. Adapun misalnya dia tinggal di negeri muslim, banyak muslimah, bahkan wanita-wanita muslimah yang solehah, kan begitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar solehah, alimah dan lain sebagainya yang bisa jadi pilihan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam kondisi seperti itu tentunya dia akan memilih yang terbaik ya. Nah jadi pembolehan dispensasi di dalam syariat itu bukan harus dilakukan, tapi juga ya terkadang dia juga harus melihat kondisi yang ada. Ya maka ada solusi ya di dalam syariat. Ya misalnya kita berada dalam kondisi tidak ada wanita selain wanita ahli kitab. Misalnya kita berada di negeri mereka. Ya, tidak ada solusi untuk menikahi wanita mukminah misalnya. Ya, enggak ada wanita mukminah, maka ada solusi di situ diberikan oleh syariat, boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab. Ya, nah demikian. Bukan jadi pilihan pertama gitu ya. Ya, sementara di sekitarnya bertebaran gitu ya. Ya, wanita-wanita muslimah mukminah yang thayyibah, salihah dan pilihan bahkan kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.